Korban dugaan mafia tanah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbah Tupon, digugat dalam perkara perdata oleh dua terlapor kasus perubahan sertifikat tanah milik Mbah Tupon. Berkas gugatan telah masuk di Pengadilan Negeri Bantul dan sidang perdana akan digelar 1 Juli mendatang. Di tengah proses pidana yang sedang berlangsung di Polda Yogyakarta, Mbah Tupon justru digugat perdata oleh para tersangka. Apa yang terjadi sehingga tersangka menggugat Mbah Tupon? Saksikan terus konten ini sampai selesai, dan bagi kamu yang belum subscribe, segera subscribe dulu di channel saya dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu terus mendapatkan update konten menarik saya lainnya. Tupon Hadi Suwarno, 68 alias Mbah Tupon, korban mafia tanah di Bantul, Yogyakarta. Masih belum bisa tenang, bagaimana tidak? Ia kini justru digugat oleh 2 dari 7 tersangka kasus dugaan kasus mafia tanah. Warga RT 4 Padukahan Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul itu digugat perdata oleh tersangka Muhammad Ahmadi dan Indah Fatmawati. Humas PN Bantul, Gatot Raharjo, mengatakan bahwa Ahmadi dan Indah mengajukan gugatan melalui kuasa hukum yang sebelumnya telah membuat laporan di Polda Yogyakarta yang berkaitan dengan perbuatan tergugat, yaitu Mbah Tupon. Gugatan perdata terhadap Mbah Tupon tersebut dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor perkara 67-PDT-G-2025-PN Bantul. Pada Rabu 11 Juni 2025, perkara gugatan yang didaftarkan ke PN Bantul oleh Muhammad Ahmadi, penggugat 1, dan Indah Fatmawati, penggugat 2. Kemudian Triyono atau Trikumis, tergugat, lalu Triyono. Untuk turut tergugat 1, Ahmad Rusli, turut tergugat 2, dan Tupon Hadi Suwarno turut tergugat 3, kata Gatot saat dijumpai di kantor Pengadilan Negeri Bantul. Dalam perkara perdata ini, Ahmadi dan Indah mengajukan gugatan untuk mengganti nilai kerugian, di mana para penggugat mengaku sangat terkejut pada Maret 2025 karena viral di media dan menyeret nama penggugat 2 atau Indah selaku atas nama dalam sertifikat tanah yang sebelumnya milik Mbah Tupon. Pemberitaan yang viral tersebut juga ditampilkan di media sosial tentang dugaan mafia tanah, sehingga dinilai berimbas terhadap kenyamanan kehidupan keluarga besar dua penggugat. Para penggugat mengaku baru tahu setelah kasus ini muncul di medsos. Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tindakan tergugat yang telah melawan hukum, merugikan para penggugat baik material maupun imaterial. Penggugat 2 atau Indah sangat mengalami gangguan secara psikis, merasa tertekan, dan begitu pula dengan anaknya karena pemberitaan yang masih dan menyudutkan penggugat 2 beserta keluarga besarnya, jelas Gatot. Juni Prasetyo Nugroho, kuasa hukum M. Ahmadi dan Indah Fatmawati, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa Mbah Tupon bukan subjek utama dalam gugatan perdata. Mbah Tupon hanya untuk melengkapi syarat formil gugatan kami, kata kuasa hukum Ahmadi. Juni mengatakan tak ada tuntutan hukum kepada Mbah Tupon. Di garis bawahi di sini bukan Mbah Tupon yang menjadi subjek utama dan objek utama, tapi Mbah Tupon sebatas untuk melengkapi syarat formil gugatan kami. Atas hal-hal itu, para penggugat pun menuntut agar tergugat membayar ganti rugi material senilai 500 juta rupiah dan ganti rugi imaterial harga diri dikarenakan penderitaan di medsos senilai 1 miliar rupiah. Kuasa hukum Mbah Tupon, Sigit Fajar Rahman, mengaku telah mendengar kabar tersebut. Pihaknya sedang mempersiapkan segala keperluan mewakili Mbah Tupon dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bantul pada 1 Juli 2025 mendatang. Sigit mengungkapkan bahwa Mbah Tupon sempat terkejut saat mendengar kabar jadi tergugat di Pengadilan Negeri Bantul. Sebab selama ini Mbah Tupon adalah korban kasus dugaan penipuan sertifikat tanah. Sigit mendesak Polda Yogyakarta untuk segera melimpahkan perkara Mbah Tupon ke Kejaksaan untuk dipersidangkan. Kuasa hukum Mbah Tupon yang lain, yakni Sukirat Nasari, menjelaskan bahwa sebenarnya gugatan untuk perbuatan melawan hukum PMH tersebut dilakukan oleh Ahmadi dan Indah terhadap tergugat Triyono alias Trikumis. Mbah Tupon disebut sebagai turut tergugat 3. Berdasarkan hasil yang dibaca dalam berkas gugatan itu, terdapat kerugian imaterial dikarenakan penggugat merasa dipermalukan di hadapan publik karena dituduh mafia tanah. Tetapi sebut Kiki, di dalam gugatan tersebut tidak ada konsekuensi spesifik terhadap Mbah Tupon.
Menarik, kita simak perkembangan kasus Mbah Tupon selanjutnya. Menurut kamu, apakah Mbah Tupon harus membayar tuntutan dari penggugat Ahmadi? Tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang mengalami sengketa tanah atau sedang mengalami gugatan perdata, bisa hubungi saya untuk konsultasi.